Aku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada, salam Patunggilan. Apa kabar? Saya Pendeta Setio Budi Kristianto, melayani di GKJW Jemaat Mlingi. Pada hari ini kita memasuki ibadah hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021. Ibadah hari ini masih dalam suasana bulan pembangunan GKJW. Pelayan ibadah minggu ini dari GKJW Jemaat Mlingi. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tak terbatas, ku yakin. Salam Patunggilan, selamat beribadah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Minggu pagi ini kita melaksanakan ibadah secara khusus dari rumah kita masing-masing karena situasi pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita bersama segenap warga GKJW menghayati bulan pembangunan GKJW. Sebagai tubuh Kristus dan bagian dari keluarga GKJW, kita dipanggil untuk melayani dan membangun GKJW. Untuk itu, marilah kita datang memuji dan menyembah Tuhan Allah Sang Kepala Gereja, serta kita membangun ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah dengan kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 289, bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawadang tuaiannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh, menenangkan pikiran dan menyadari keberadaan Tuhan di dalam ibadah. Ibadah hari Minggu dalam rangka bulan pembangunan GKJW pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Tema ibadah hari Minggu ini adalah bersedia, berkarya,
dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Marilah kita bernyanyi dengan lagu kidung kontekstual nomor 90 yang diberi judul GKJW. Gereja Kristen Jawi Wetan terpanggil terus tumbuh dan berkarya, memperlakukan keadilan, kebenaran, damai dan kasih. GKJW Gereja Kristen Jawi Wetan, Alkitab landasan kiprahnya, membangun diri bangsa dan negara. Itulah panggilannya, dengan moto patung hilangkannya wiji, menggalang persatuan dan kesatuan, bahu-membahu di dalam pelayanan, demi kasih dan karya Allah yang nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama-sama menyadari dan menyesali keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang demikian. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Mari kita mengoreksi batin kita di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami datang dengan membawa keberadaan kami yang lemah dan penuh dengan keterbatasan. Walaupun Engkau sudah memberitakan tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, namun dalam menjalani hidup sehari-hari seringkali kami gagal mewujudkan kasih-Mu. Untuk itu kami memohon pengampunan-Mu. Kami yakin pengampunan Tuhan yang membawa damai sejahtera kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang disaksikan dalam Alkitab. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Marilah kita menanggapi berita anugerah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2, Dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.
Disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya lah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan, kami bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan firman terambil dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Dilanjutkan ayat 41 sampai dengan 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Berbahagialah orang yang membaca setiap hari dan merenungkannya dan melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah makanan pokok kita? Mungkin secara umum kita mengatakan nasi. Kalau ada pertanyaan lagi, nasi putih atau nasi merah? Mungkin ada yang mengatakan campuran, nasi putih dan nasi merah. Ada yang mengatakan nasi putih saja atau nasi merah saja. Atau mungkin ada campuran yang lain, campuran nasi jagung. Terus bagaimana dengan roti? Mungkin kita mengatakan roti itu adalah makanan tambahan bagi kita. Tetapi bagi orang Yahudi, roti adalah makanan pokok sehari-hari. Karena menjadi makanan pokok, hal itu kita butuhkan. Jika kita kekurangan makanan pokok, maka hidup kita kurang berkembang, bahkan menurun, paling sedikit secara fisik. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel dalam kelaparan, ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan, mereka minta roti kepada Allah. Mereka tetap ingin hidup, dan mereka berteriak minta roti kepada Allah. Dalam peristiwa itu,
Allah memberikan kepada mereka roti sehingga tidak ada kelaparan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan. Di dalam ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat 48, "Akulah roti hidup." Ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Yesus mengatakan bahwa akulah roti kehidupan. Barang siapa makan roti ini tidak akan mati untuk selama-lamanya. Yesus menyatakan dirinya sebagai yang memberikan hidup. Maka siapa yang menerima Dia dalam hidupnya, siapa yang menjadikan Dia sebagai sumber hidup, siapa yang menjadikan Dia sebagai daya hidup, maka jelas akan memperoleh kehidupan yang tak kunjung padam. Dalam hal ini, perbincangan tentang roti berubah. Dari roti yang memberikan kekuatan secara fisik, sehingga yang lapar tidak kelaparan lagi dan tidak mati, berubah menjadi roti dalam pengertian iman, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Hidup mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga hidup kekal itu bukan soal nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi soal saat ini, karena kita hidup bersama Tuhan. Maka memakan roti kehidupan juga perlu diartikan secara iman, yaitu menerima Dia dalam hidup kita, atau secara aktif hidup di dalam Dia, dan mengimani Dia sebagai Tuhan yang menghidupkan. Hal ini juga ada kaitannya dengan tema kita dalam renungan saat ini. Bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Bersedia bersama Tuhan, berkarya bersama Tuhan, dan bersinergi membangun GKJW bersama Tuhan. Kiprah kita bersama Tuhan sebagai wujud nyata ketaatan kita kepada Allah, sebagai wujud iman kita kepada Allah, dengan harapan bagaimana GKJW ini menjadi mandiri dan menjadi berkat. Inilah pergumulan terus-menerus sepanjang perjalanan gereja, berproses tahap demi tahap. Gereja dapat menjadi mandiri jika dikatakan menjadi berkat. Sebaliknya, gereja dapat dikatakan menjadi berkat jika sudah mandiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berkaitan tentang iman kita kepada Tuhan, banyak pengalaman orang sejak kehadiran Yesus Kristus sampai hari ini, kita akan melihat bagaimana orang yang beriman kepada Tuhan sungguh hidup dalam semangat yang besar. Mereka tidak loyo meskipun menghadapi perjuangan dan tantangan yang berat, apalagi dalam hidup yang tidak mudah saat ini ketika menghadapi pandemi COVID-19. Banyak kesaksian dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan, menghayati, mengalami bahwa Yesus sungguh hadir dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak sendirian, bahkan mereka bersama Tuhan yang menguatkan hidup mereka. Sehingga ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan harapan mereka, ketika semua impian mereka menjadi kandas, ketika biduk kehidupan mereka oleng, ketika badai menerjang kehidupan mereka, ketika hidup mereka ke depan tampak
suram, tampak gelap, ketika kesedihan menghimpit begitu dalam, dan ketika keputusasaan membayang di depan mata mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memperkuat iman dan harapannya kepada Tuhan. Mereka tidak kehilangan kekuatan dalam bertahan dalam hal iman dan harapan kepada Tuhan. Memang ada saatnya mereka bertindak dalam menghadapi situasi yang sulit, dan ada saatnya mereka diam dan menyerahkan sebulat-bulatnya kepada Allah. Selain itu, mereka juga mengoreksi diri dan legowo untuk membuang hal-hal yang tidak perlu. Misalnya ambisi, keserakahan, kesombongan, ketidakpedulian, tidak mau empati, dan seterusnya. Apakah kalau mereka melakukan semuanya ini, semuanya menjadi beres? Belum tentu. Dalam menghadapi badai hidup, kesulitan hidup, perjuangan hidup ini, bisa terjadi mereka kehilangan harapan. Mereka merasa ada jalan buntu sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi mereka putus asa. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, apakah ada yang mereka perbuat? Yaitu ada. Mereka memegang janji Tuhan. Ada kesaksian firman Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti itu, tabahkanlah hatimu dan percayakan segala sesuatunya kepada Allah. Mengapa mereka memiliki keyakinan yang demikian? Karena mereka juga yakin akan janji Allah yang jelas dan tegas. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya janji Tuhan ini yang menguatkan iman kita, meneguhkan harapan kita kepada Tuhan, serta menyegarkan hidup kita, sehingga kita tetap memiliki semangat hidup walaupun menghadapi berbagai tantangan hidup yang berat ini. Tuhan selalu hadir, menyertai, memberikan kekuatan, dan memberkati kita. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu, saatnya kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami, sehingga dapat melaksanakan ibadah pada saat ini dengan baik. Kami bersyukur atas kehendak-Mu yang Engkau nyatakan melalui kesaksian Alkitab, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah roti kehidupan, sehingga siapapun yang menerima Tuhan dalam hidupnya dan menjadikan Tuhan sebagai sumber hidup dan daya hidup, jelas akan memperoleh kehidupan yang tak kunjung padam. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai kami di dalam menghadapi perjuangan dan tantangan hidup yang tidak mudah ini, sehingga kami merasakan, menghayati dan mengalami bahwa kehadiran Tuhan sungguh memberikan semangat yang besar. Kami merasa tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, namun bersama Tuhan yang selalu menguatkan kami. Kami menyerahkan perjalanan, perjuangan, dan pergumulan hidup kami di dalam tuntunan Tuhan. Kami yakin Tuhan menuntun, memimpin, dan mengarahkan hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dan mulia, hidup yang penuh dengan harapan. Ya Tuhan, demikian juga dalam situasi dan kondisi di tengah dunia ini, di tengah bangsa dan negara Indonesia, di tengah masyarakat, karena situasi dan kondisi yang memprihatinkan karena adanya pandemi COVID-19. Sertailah semua upaya pemerintah dan semua pihak untuk mencegah, mengendalikan, dan memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus corona. Sertai dan berkatilah proses vaksinasi agar berjalan dengan baik, lancar, dan aman, dan membawa sukacita bagi semuanya. Ya Tuhan, tolonglah agar kami semua tetap sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan sukacita. Ya Tuhan, sertai kepada kami semua, baik itu sebagai warga GKJW, majelis di GKJW, mulai dari jemaat, majelis daerah, dan majelis agung. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap semua kegiatan di GKJW. Tuhan yang memberkati agar semuanya berjalan dengan baik, lancar, aman, dan sukses. Ya Tuhan, kiranya gereja-Mu, secara khusus GKJW, terus berjuang menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat di dalam kehidupan ini, menjadi berkat bagi masyarakat dimanapun Engkau menempatkan gereja-Mu. Ya Tuhan, banyak hal juga yang akan kami ungkapkan dalam doa syafaat ini, baik itu pergumulan di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kami yakin Engkau yang Maha mendengar apa yang menjadi seruan isi hati kami, Tuhan yang menolong kami semua.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah hari Minggu ini dan kembali ke acara kegiatan kami masing-masing. Kami yakin Tuhan selalu hadir menyertai kami, memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Kami menyerahkan segala keberadaan kami yang penuh kelemahan hanya di dalam belas kasihan-Mu. Kami serahkan doa syafaat ini kepadamu hanya di dalam juru selamat kami, sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan hidup kami, sumber iman kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami semua bersatu hati di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang akan kami ungkapkan dalam bentuk nyanyian. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mengaturkan persembahan. Patutlah kita bersyukur karena Dia kita diselamatkan. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Karena itu, kita haturkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 450, bait yang pertama dan bait yang kedua. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema. Janganlah
berombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini di dalam doa. Segala ucapan syukur kepadamu Bapa di surga, kami tahu bahwa berkat yang telah Engkau berikan kepada kami adalah kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan kehidupan kami di dalam pelayanan-Mu, dan kuduskanlah persembahan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara masih tetap berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah pada saat ini dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengingat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan memberkati kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bernyanyi dengan kidung jemaat 416 bait 1, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa menguasai pikiran dan hati kami masing-masing dalam pengenalan akan kasih Allah dan Yesus Kristus. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan,
balasan bagi orang yang ditabur.